Oke, teman-teman selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke materi baru kita, yaitu karya ilmiah. Ya, di karya ilmiah nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita fokus pada bab 1. Karena di bab 1 ini nanti teman-teman akan mendapatkan sebab latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis, ya, terus juga tujuan penelitian dan metode. Ya. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa dia? Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar karya ilmiah, ya. Siap? Hari ini adalah kita akan mempelajari bab 1 di karya ilmiah itu seperti apa sih, ya. Dan kita akan belajar juga bagaimana cara membuat judul karya ilmiah. Oke. Karya ilmiah itu bentuknya seperti apa sih, Pak? Nah, bentuknya adalah jelas tulisan. Ya. Tulisan yang ditulis oleh penulis atau peneliti. Yang perlu diingat adalah konsisten. Mau penulis apa? Yang paling sering banyak ditemukan adalah teman-teman di latar belakang menggunakan kata peneliti. Di bab 3 tiba-tiba menjadi penulis. Bagaimana isinya, Pak, karya ilmiah? Isinya karya ilmiah itu ya tentang pembahasan ilmiah. Yang dibahas ilmiah itu apa ya? Topikmu apa? Yang berkaitan dengan ilmiah, bisa hasil penelitian. Bab 1 isinya apa saja, Pak? Nah, tadi saya sudah kasih tahu ada 4, ya. Latar belakang, rumusan masalah, ya, dan hipotesis, ada tujuan penelitian juga. Terus ada metode penelitiannya juga, ya. Oke, yang pertama, latar belakang. Latar belakang sendiri itu apa, Pak? Menjelaskan latar belakang masalah. Terus menjelaskan dasar mengapa ada masalah itu tadi. Pastikan jelaskan juga alasan kenapa kau milih judul itu. Ingat, penelitian itu pasti ada masalah. Hanya diteliti. Kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti? Oke, rumusan masalah dan hipotesis. Sudah pernah dengar? Rumusan masalah kira-kira apa? Dan hipotesis itu adalah dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Ya. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Terakhir, metode. Sudah pernah dengar kualitatif, kuantitatif? Ya. Kualitatif ya. Kualitatif kata. Oke. Kunci sederhananya adalah kata dan angka. Kualitatif, ya, deskriptif. Biasanya ini bahasa banyak, katanya banyak, kalimatnya banyak. Kelebihannya kualitatif yang memang harus lebih dalam seperti itu. Berbeda dengan kuantitatif. Jawabannya sudah pasti. Oke, kita latihan judul ya, teman-teman. Yang perlu diperhatikan dalam membuat judul itu tadi adalah variabel bebas. Ya. Ciri-cirinya penelitian gitu ya. Terus bisa diubah dan atau dimodifikasi. Ya. Terus biasanya ditulis terlebih dahulu. Nah, ini adalah kata kunci yang paling mudah. Maksudnya dimodifikasi itu yang seperti apa, Pak? Durasinya ini bisa kamu persempit. Nah, dalam membuat judul juga teman-teman jangan luas, ini masih luas loh. Durasi belajar berapa? Pembelajaran apa? Nilai ujian siswa siapa? Kelas berapa? Terus jelas. Nah, kata kuncinya kan tadi saya bilang biasanya ditulis terlebih dahulu dalam judul penelitian. Dari contoh ini kira-kira variabel bebasnya mana? Durasi. Berarti sudah terlihat variabel serikatnya yang nilai ujian, kayak gitu ya. Kedua adalah variabel terikat. Ya.
tadi kan mempengaruhi ya. Sekarang yang dipengaruhi oleh siapa? Yang mempengaruhi. Seperti itu ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang bab 1. Ada 4 tadi apa aja? Dan kita juga sudah belajar cara membuat judul. Yang perlu diperhatikan di judul itu ada yang bebas itu yang seperti apa? Mempengaruhi, yang terikat, mempengaruhi, ya, seperti itu. Nah, tugasnya hari ini adalah teman-teman coba pikirkan satu judul. Pikirkan satu judul bebas loh ya. Tidak harus IPA, tidak harus PS, boleh keduanya, boleh salah satunya, ya. Tentukan variabel bebasnya apa, terikatnya apa, dikumpulkan kapan Pak? Hari ini. Judulnya saja. Oh, judulnya saja. Ya, siap? Siap. Siap. Oke, teman-teman, sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau maju? Ya, silakan. Ada lagi? Oke, silakan. Yang pertama adalah judulnya peran literasi digital terhadap perkembangan pola pikir siswa SMA Stella Maris. Yang kedua, pengaruh penggunaan Coursera terhadap tingkat kenyamanan siswa SMA dan siswa SMA dalam pendidikan. Berikan aplaus untuk mereka berdua. Sudah benar ya? Bebasnya peran literasi digital. Yang terikatnya pengembangan pola pikir siswa SMA Stella Maris. Oke. Yang kedua, pengaruh penggunaan Coursera ya. Coursera itu sebagai variabel bebas. Terus terikatnya adalah tingkat kenyamanan siswi SMA ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk berdua. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini terkait materi karya ilmiah, ya, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan hari ini? Pertama, cara membuat judul. Cara membuat judulnya tuh yang perlu diperhatikan apa? Bebas dan terikat. Terus apa lagi selain judul? Isi dari bab 1 ya. Isinya ada berapa? 4 saja. Latar belakang, masalah dan hipotesis, tujuan penelitian, metode ada berapa? 2. Ada apa? Kualitatif seperti apa? Kata. Pokoknya harus kuantitatif. Ya, jawabannya sudah pasti akurat karena ada perhitungan seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Oke, tidak ada. Pertemuan berikutnya ya silakan teman-teman sudah mulai membayangkan akan meneliti apa sih? Pak, meneruskan yang saya tuliskan tadi? Boleh. Pak, saya mau ganti judul? Boleh. Dan 2 judul ini boleh, tapi masih tidak. Jadi perlu diskusi. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih.